Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok belajar kami dengan berjudul Memory Management and the Basic of Function. Kami dari kelompok 2 berisikan 4 anggota dengan anggota pertama yaitu Krisna Hidayat dengan NPM 4062 11030. Nama anggota kedua yaitu Rizky Sastra Harja dengan NPM 4062 11032. Lalu nama anggota ketiga ada Sedrianus dengan 4062 11045. Lalu nama anggota terakhir Zaki Bek dengan 4062 11050. Dengan dosen pengampu Bapak Atep Aulia Rahman dengan gelar ST Mkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Hidayat dengan nomor NPM 406 Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang memory allocation dan deallocation, malloc, and free. Menurut prototipe fungsi berikut, cara menggunakan pointer yang tidak menunjuk apa-apa dan menanyakan kegunaan pointer tersebut. Pointer semacam ini yang tepatnya bertipe poin bintang disebut pointer AMOV. Ini berarti bahwa pointer bertipe poin bintang tidak dapat tunduk pada operator di reference. Jadi kita tidak boleh menulisnya seperti ini. Kita tidak boleh menulis bintang petir sama dengan 1. Ini dibenarkan dengan argumen bahwa jika petir bertipe poin bintang, bintang petir akan bertipe poin dan penetapan nilai bertipe in dilarang oleh compiler. Tetapi pointer bertipe poin bintang akan sangat berguna ketika kita perlu memiliki pointer, tetapi kita tidak tahu kapan akan menggunakannya. Setelah kita tahu, pointer dapat dengan mudah diubah menjadi pointer lain dari tipe yang diinginkan. Ini adalah fungsi yang memerlukan tugas pertama, yaitu nama fungsinya adalah gabungan dari memory allocation, yaitu poin bintang, malloc, insight. Satu-satunya parameternya memberikan informasi tentang ukuran memori yang diminta dan dinyatakan dalam byte. Yang insight, fungsi mengembalikan pointer bertipe poin bintang. Bintang ini yang menunjuk ke blok memori yang baru dialokasikan, atau sama dengan 0 untuk menunjuk bahwa alokasi yang diminta tidak dapat diberikan. Fungsi tidak memiliki petunjuk untuk apa ingin menggunakan memori, oleh karena itu hasilnya adalah tipe poin bintang. Kita harus mengubahnya menjadi tipe pointer lain yang dapat digunakan. Memori yang dialokasikan tidak diisi, jadi kita hanya perlu mengharapkannya berisi sampah. Ini adalah fungsi yang free, fungsi yang dipanggil ketika memori tidak lagi diperlukan. Nama fungsi tidak memerlukan komentar apapun. Fungsi tidak mengembalikan hasil apapun. Fungsi mengharapkan satu parameter penunjuk ke blok memori yang akan dilepaskan. Biasanya itu adalah pointer yang sebelumnya diterima dari malloc atau sejenisnya. Menggunakan nilai pointer lain dapat menyebabkan beberapa masalah. Jika poin free ini menggunakan parameter yang lain, tidak, misalnya di malloc-nya kita menuliskan bintang pointer, tetapi di free-nya kita tidak menuliskan bintang pointer, maka itu akan menyebabkan error di programnya. Dan fungsi ini tidak perlu mengetahui ukuran bloknya, tidak perlu mengetahui ukuran yang akan dibebaskan, karena fungsi ini hanya dapat membebaskan atau menghapus seluruh blok yang ada di memorinya, tidak bisa hanya sebagian. Setelah menjalankan fungsi free, semua petunjuk yang mengarah ke data dari dalam area free menjadi ilegal, dan mencoba menggunakannya dapat mengakibatkan penghentian program. Ini adalah beberapa tentang masalah konversi tipe pointer. Itu dilakukan dengan cara yang sudah kita kenal, yaitu menggunakan operator konversi atau casting type, konversi dari poin bintang ke tipe pointer, membutuhkan tipe eksplisit. Ini adalah contoh program yang menggunakan malloc dan free. Mendeklarasikan variabel bernama ptr yang akan menunjuk
ke data bertipe int atau tipe pointer adalah int bintang. Eh, yang ini adalah nama variabelnya yang int bintang ptr. Memanggil fungsi malloc. Nah, kita membutuhkan alokasi block memory yang cukup untuk menyimpan suatu nilai. Contohnya adalah tipe ini, size of int. Ini memungkinkan program untuk dieksekusi dengan benar. Meskipun berapa banyak byte yang digunakan, berapa banyak byte yang akan kita gunakan oleh tipe ini. Jadi ini adalah contohnya malloc size of int. Nah, ini adalah alamat yang disimpan di dalam memori dengan ukuran yang kita inginkan berapapun dalam bentuk byte, dan nilai kembalian malloc ditetapkan ke variabel ptr menggunakan tipe casting, mengubah pointer dari tipe point bintang menjadi tipe int bintang. Ini adalah int bintang, ini adalah castingnya yang akan merubah alamat dari malloc size of int ini akan diubah menjadi alamat si ptr ini. Dan kita perlu memeriksanya jika pointer yang dihasilkan bukan null, kita dapat menggunakannya dengan aman. Program tadi akan memberikan nilai 200 ke memori yang dialokasikan, mencetak nilai menggunakan fungsi print, dan membebaskan memori. Nah, ini jika nilai ptr ini tidak sama dengan null, maka kita bisa menggunakannya dengan aman. Di program ini, ptr ini bernilai 200. Si ptr ini kita tuliskan bernilai 200, maka si program akan mengoutputkan ptr point to value of 200. Dan kita bisa membebaskannya. Ini adalah fungsi free-nya. Setelah program ini selesai, maka si nilai si memori ini akan dibebaskan kembali, akan dikosongkan kembali seperti awal mulanya sebelum diberi nilai 200 ini. Sebelum diberi value nilai ini. Jika alokasi memori salah, malloc mengembalikan null dan tidak melakukan apapun selain mencetak pesan kesalahan. Nah, jika ini ptr ini sama dengan null, atau ya ptr sama dengan null, maka program akan mengeluarkan ini, yaitu allocation failed, yang berarti si malloc ini tidak benar. Pilihan untuk mengalokasikan jumlah memori yang benar-benar kita butuhkan memungkinkan kita menulis program yang dapat menyesuaikan diri dengan ukuran data yang sedang diproses. Kita tentu saja dapat mendeklarasikan array dengan ukuran maksimum yang dapat diprediksikan, tetapi itu tetap merepotkan. Cara yang jauh lebih baik adalah bertanya kepada pengguna berapa banyak angka yang akan diurutkan dan kemudian mengalokasikan array dengan ukuran yang sesuai. Mari kita coba mulai dengan contoh yang lebih sederhana. Dalam program berikut, kami mengalokasikan sebuah array yang berisi 5 elemen tipe int, menetapkan nilainya, menjumlahkannya, dan akhirnya melepaskan memori yang dialokasikan sebelumnya. Seperti yang kita lihat, kami melakukan dengan sembarangan dan belum memeriksa apakah alokasi memori telah berhasil. Itu dapat dihilangkan dalam program seperti ini. Tetapi ketika kami melakukan tugas lebih kompleks, kami perlu memverifikasinya. Penanganan array dinamis atau dibuat saat program dijalankan tidak berbeda dengan penggunaan array. Biasa yang dideklarasi dengan cara biasa. Selanjutnya ada source kode studi kasus program poin 5.1.4.7. Skenarionya adalah
Tulis program yang mengalokasikan memori dengan ukuran yang diminta oleh pengguna. Program ini meminta nomor dari pengguna dan memeriksa apakah nomor itu kurang dari 1 MB atau 1024 kali 1024. Jika tidak, maka program akan mencetak pesan terlalu banyak memori yang diminta. Dan pada langkah berikutnya, program mengalokasikan array karakter satu dimensi atau char dan mengisi array ini dengan karakter dari A hingga Z. Elemen pertama indeksnya 0 yang berisi A, sedangkan elemen kedua 6 dengan indeks 25 akan berisi Z. Elemen yang kedua 7 isi indeksnya 26 akan berisi A, dan seterusnya. Kemudian, program mencetak 400 byte pertama larik, atau seluruh larik jika lebih kecil dari 400 karakter. 40 karakter di setiap baris. Untuk menyederhanakan program, Anda dapat menggunakan pernyataan break atau continue. Ingatlah untuk mengosongkan memori array di akhir program. Versi program Anda harus mencetak hasil yang sama dengan keluaran yang diharapkan. Ini adalah hasil program dari studi kasus program poin 5.1.4.7. Jika inputnya dimasukkan 100, maka hurufnya akan mencapai 100 huruf dengan huruf A sampai Z dan balik lagi ke A sampai V. Sedangkan inputnya 500, maka outputnya hurufnya akan berjumlah 500 huruf yang berisi A sampai Z dan A sampai Z sampai 500 huruf. Jika inputnya 1.200.500, maka outputnya akan mengeluarkan too much memory required, dikarenakan terlalu banyak huruf yang di request dari inputnya. Function adalah struktur pengelompokan yang mengandung sekelompok pernyataan yang dilaksanakan oleh CPU. Jika nama function tersebut dipanggil atau untuk dieksekusi, kecuali untuk function utama yaitu in-main yang akan dieksekusi secara otomatis. Pada setiap program pasti memiliki suatu function utama dan merupakan awal dari program berjalan atau CPU melakukan eksekusi dari sekelompok pernyataan yang diberikan. Semua itu akan dimulai dari function in-main. Fungsi tersebut merupakan function utama yang akan menjadi kepala dari program di mana eksekusi pernyataan berawal. Apa yang perlu diketahui compiler untuk memanggil suatu function? Jika compiler mengisi program Anda, misalnya dalam konteks ini contoh, jumlah domba sampai dengan hitung domba, itu akan mencoba memastikan bahwa fungsi yang ingin Anda panggil tersedia parameter yang Anda tentu atau belum ditentukan sama sekali, konsisten dengan apa yang diharapkan untuk fungsi tersebut, atau jenis pengembalian fungsi kompatibel dengan jenis penargetan nilai -1. Dengan kata lain, compiler harus memiliki informasi berikut untuk setiap fungsi yang akan digunakan. Apa nama fungsinya? Berapa parameter yang diharapkan fungsi dan jenis apa tipe pengembalian fungsinya tersebut. Jika Anda tidak memberikan informasi ini, compiler akan mencoba menyimpulkan dari pemanggilan pertama yang muncul dalam kode Anda. Ini disebut deklaratif implicit fungsi. Atau sekaligus, pada saat yang sama, bayangkan kekacauan apa yang Anda timbulkan jika pemanggilan fungsi pertama mengandung kesalahan. Deklarasi dapat memperoleh informasi tentang fungsi dari sumber deklarasi fungsi dan definisi fungsi.
Fungsi pertama, satu-satunya tujuan untuk memberi sinyal bahwa itu dipanggil fungsi tidak akan memiliki parameter apapun atau tidak memerlukannya. Berikut definisinya. Dengan adanya batal halo atau batal, Prit memanggil, Anda telah memanggil saya, sungguh menyenangkan, itu akan mereturn kembali. Apa yang mengandung dengan definisi? Kosongan pertama bahwa fungsi tidak dapat mengembalikan nilai yang berguna. Nampak tipe ini pada titik ini mengumumkan bahwa fungsi menghitung hasil dari tipe yang diberikan dan mengembalikan setelah selesai. Daftar atau kami akan mengatakan lebih banyak tentang ini atau kata batal jika fungsi tidak mengharapkan parameter apapun, kurung tutup, atau blok lengkap yang diapit tanda kurung kurawal dan berisi satu set instruksi dari deklarasi bahasa C. Deklarasi fungsi ini akan menjadi sebagai berikut. Halo batal, yaitu ada titik koma di tempat tubuh. Bagaimana kita memanggil fungsinya, yaitu halo. Bagaimana tidak memanggil fungsinya, kami mencoba melakukan seolah-olah mengevaluasi dan mengembali nilai tipe in yang bertentangan dengan deklarasi. Memintanya seperti ini, halo kurung kurawal 2, kami mencoba meneruskan argumen yang tipenya in melalui parameter void deklarasi. Fungsi akhirnya dipanggil. Di dalam editor terdapat yang lengkap siap untuk dikompilasi dan dijalankan termasuk definisi fungsi dan pemanggilannya, yaitu terlihat seperti ini ya, termasuk in yang kosong, primitif yang memanggil hello, dan primitif kami kembali dari hello mengembalikan. Lalu Pri memanggil kembali saya dengan return kembali. Lalu ada return statement atau pernyataan kembali. Pernyataan kembali dieksekusi dalam fungsi apapun menyebabkan penghentian fungsi segera dan pengembalian ke pemanggil. Bentuk pernyataan pengambil dan apakah kebutuhan untuk menggunakannya tergantung pada keadaan berikut. Jika fungsi didefinisikan sebagai batal, maka pernyataan pengembaliannya dapat diterima terlihat seperti ini. Jika tidak isi pernyataan kembali, itu akan ditambahkan secara implisit setelah instruksi terakhir dari blok fungsi dengan batal halo, Prit, Anda telah manggil saya. Lalu ada function result. Jika fungsi telah dideklarasikan dengan tipe nama sebelum namanya, ia harus melakukan pernyataan kembali yang dilengkapi dengan ekspresi. Inilah yang kita perlukan. Dengan contoh program dengan include, Studio H, kamus dari memulai bahasa dengan input, float, A, B dengan SQR, prep memanggil, scan A, SQR, lalu prep the length of the hypotenuse is function dengan return no. Lalu contoh kasusnya pada lab 5.1.9.12 di NetAcad saat menggunakan fungsi. Dengan cara ini kita harus ingat untuk menyertakan header yang tepat dengan directive include. File execute dapat dibuat sebagai kumpulan kode Anda. Contohnya dengan ada void hello, puts hello dengan puts it's me another function, in me and mine hello dan another hello, dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi parameter fungsi. Parameter fungsi adalah jenis khusus dari variabel lokal. Parameter tidak dideklarasikan di dalam fungsi, tetapi harus dideklarasikan di dalam sepasang tanda kurung setelah nama fungsi. Deklarasi parameter adalah bagian dari deklarasi fungsi. Contohnya seperti ini penulisan deklarasi fungsi, yaitu void hello 2 dalam kurung integer times diakhiri dengan tanda semikolon. Variable times dapat digunakan di dalam fungsi dengan cara yang persis sama seperti jika menggunakan variabel lokal. Ini disebut parameter formal. Mari kita lihat kembali definisi hello 2. Nah, di sini ada contoh penulisannya. Hello 2 dalam tanda kurung 100 diakhiri dengan tanda semikolon merupakan parameter sebenarnya, yaitu literal. Lalu hello 2 di dalam kurung not many diakhiri dengan tanda semikolon merupakan parameter sebenarnya, yaitu variabel. Lalu di bawah ada hello 2 dalam kurung 2 dengan tanda bintang not many diakhiri tanda semikolon
merupakan parameter sebenarnya, yaitu ekspresi. Dengan jelas, ketiga fungsi menunjukkan bahwa ketiganya valid. Valid di sini maksudnya semuanya mengirimkan nilai bertipe integer ke parameter formal. Kemudian di sini fungsi hello2 tidak dapat dipanggil dengan salah satu cara berikut, yaitu hello2 dalam kurung diakhiri dengan tanda semikolon. Mengapa tidak bisa dipanggil? Karena contoh ini terlalu sedikit parameter aktualnya. Lalu di bawahnya ada hello2 dalam kurung 1,2 diakhiri dengan tanda semikolon, yaitu terlalu banyak parameter aktualnya. Lalu yang terakhir di sini ada hello2 dalam kurung kata hey diakhiri tanda semikolon. Parameter aktual ini yang tidak computable. Lalu selanjutnya ada materi deklarasi dan definisi fungsi. Di sini ada contoh penulisan deklarasi dan definisi fungsi. Deklarasi suatu fungsi adalah bagian dari kode yang berisi ketiga informasi kunci seperti nama di sini yaitu countship, lalu ada parameter yaitu void dan tipe datanya yaitu integer. Tetapi tidak berisi badan fungsi. Nah, sedangkan definisi fungsi adalah fungsi yang lengkap terdiri dari judul dan isinya. Contohnya yaitu integer countship dalam kurung void dan tanda dan di sini ada di bawahnya ada return increment counter. Deklarasi fungsi sering disebut prototype fungsi. Selanjutnya ada materi variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan dalam satu blok fungsi atau metode. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya bisa diakses dari dalam fungsi itu sendiri. Jika variabel dideklarasikan di luar semua blok, itu menjadi variabel global. Nah, sebaliknya, variabel yang dideklarasikan dalam fungsi disebut variabel lokal. Nah, lalu di sini ada contoh penulisan kodenya. Di sini program dimulai dengan deklarasi variabel global karena berada di luar fungsi apapun. Ini menandakan bahwa variabel dapat diakses oleh semua fungsi yang dideklarasikan dalam file sumber. Variabel lokal yang dideklarasikan dalam fungsi fun ini hanya diketahui dalam fungsi tersebut dan tidak ada hubungannya dengan variabel dengan nama yang sama yang dideklarasikan di dalam fungsi utama. Nah, ketika di run, hasil outputnya seperti ini, yaitu main lokal sama dengan 1, global sama dengan 1, fun lokal sama dengan 2, global 2. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.